Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'dah. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan, nikmat umur panjang, sehat badan, kesempatan yang mudah-mudahan selalu dihiasi hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, iman, Islam, ihsan, sehingga dengan seperti itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat tak lupa dengan salam mudah-mudahan tercurah dan terlimpah karibaan Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan kepada seluruh umatnya yang selalu dan senantiasa istiqamah dalam menjalankan risalah baginda Rasulullah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kelak fi yaumil qiyamah kita dikenal dan diakui menjadi umat baginda Rasulullah, sehingga kita mendapatkan syafaatnya yang disebut syafaatul uzmah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, semua insan manusia pasti mengharapkan yang namanya kekayaan. Yang jadi pertanyaan, siapakah orang yang paling kaya di dunia saat ini? Apakah orang yang kaya, yang paling kaya adalah yang punya perusahaan Microsoft, Bill Gates? Mungkin inilah jawaban yang terlontar. Andaikan salah seorang dari kita dihadapkan pada pertanyaan di atas, atau bisa jadi jawabannya pemain bola A, B, C, atau bisa jadi artis A, B, C dan seterusnya. Berbagai jawaban di atas barangkali akan sangat dianggap wajar karena barometer kekayaan di benak kebanyakan orang saat ini diukur dengan kekayaan harta duniawi. Padahal jika menggunakan barometer syariat, bukan merupakan hal yang mustahil bahwa kita pun amat berpeluang untuk menjadi kandidat orang paling kaya. Orang paling kaya di mata syariat adalah orang paling kaya jika diukur dengan timbangan syariat adalah orang yang paling menerima apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya bersyukur. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi.
Kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Kaya hati atau sering diistilahkan dengan qanaah, artinya adalah menerima dan rela dengan berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun rizki yang didapatkan, dia tidak mengeluh. Mendapat rezeki banyak, alhamdulillah bersyukur. Mendapatkan rezeki sedikit, bersabar dan tidak mengumpat Allah. Andaikan kita telah bisa mengamalkan hal di atas, saat itulah kita bisa memiliki kandidat besar untuk menjadi orang terkaya di dunia. Ujung-ujungnya keberuntunganlah yang menanti kita, sebagaimana janji sang Mustafa sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Beruntunglah orang yang berislam, dikaruniai rizki yang cukup, dan dia dijadikan menerima apapun yang dikaruniakan Allah kepadanya. Rawahul Muslim, dari Abdullah bin Amr. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan barometer di atas, bisa jadi orang yang berpenghasilan 20.000 sehari dikategorikan orang kaya, sedangkan orang yang berpenghasilan 20 juta sehari dikategorikan orang miskin. Pasalnya, orang pertama merasa cukup dengan uang sedikit yang didapatkannya, adapun orang yang kedua dia terus merasa kurang walaupun uang yang didapatkannya sangat banyak. Bagaimana mungkin orang yang berpenghasilan 20.000 dianggap berkecukupan, padahal ia harus menafkahi istri dan anak-anaknya? Ya, selain karena keberkahan yang Allah limpahkan dalam hartanya, juga karena ukuran kecukupan menurut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut: man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi faka'annama khizatu lahud dunya. Barang siapa yang melewati harinya dengan perasaan aman dalam rumahnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan ia telah memiliki dunia seisinya. Rawahu Tirmidzi, dinil hasan oleh Al-Albani. Kita membangun pribadi yang qanaah. Di antara resep sukses membentuk jiwa yang qanaah adalah dengan melatih diri untuk menyadari seyakin-yakinnya bahwa rezeki hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kita dapatkan telah dicatat oleh Allah Ta'ala
serta tidak mungkin melebihi apa yang telah ditentukannya, walaupun kita pontang-panting dalam bekerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wallahu a'lam bimuradih." Tidak ada satupun makhluk yang bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Hud ayat 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, "Inna akhatakum la yamuta hatta yastakmila rizqahu fala tastabti'u fala tastabti'ur rizqa wattaqullaha ayyuhan nas wajmilu fit talabi khudhu ma halla wa da'u ma haram." Sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak akan mati kecuali setelah dia mendapatkan seluruh rezekinya yang Allah takdirkan untuknya secara sempurna. Maka janganlah kalian bersikap tidak sabaran dalam menanti rezeki. Bertakwalah kepada Allah wahai manusia. Carilah rezeki secara profesional. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Rawahul Al-Hakim dari Jabir, dinilai sahih oleh Al-Albani. Buah manis qanaah sebagai suatu karakter yang terpuji, qanaah tentunya menumbuhkan sifat-sifat positif lainnya yang tidak lain adalah buah dari qanaah itu sendiri. Di antaranya yang pertama, qanaah menjadikan seseorang tidak mudah tergiur untuk memiliki harta yang dimiliki orang lain, karena dia merasa cukup dengan apa yang telah dimilikinya, sehingga dia selalu hidup dalam ketentraman dan kedamaian batin. Dia tidak pernah iri maupun dengki dengan kelebihan nikmat yang Allah limpahkan pada orang lain. Karakter istimewa inilah yang Allah Subhanahu wa taala rekam sebagai salah satu perangai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dia menceritakan kondisi mereka yang fakir. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau wahai Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta dengan cara mendesak kepada orang lain. Surah Al-Baqarah ayat 273. Kedua, qanaah menempa jiwa seseorang untuk tidak mengadu tentang kesusahan hidupnya, melainkan hanya kepada Allah yang Maha Kaya. Inilah salah satu tingkatan tawakal tertinggi yang telah dicapai oleh para nabiullah, sebagaimana Allah menceritakan tentang Nabi Yakub alaihissalam, qala inna mashku bathi wa huzni ilallah.
Dia Yakub berkata, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Surah Yusuf ayat 86. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa para kekasih Allah hanya mengadu kepada Allah? Karena keyakinan mereka yang begitu mendalam bahwa dunia seisinya tidak lain hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas mengapa tidak meminta saja kepada yang maha memiliki segalanya? Dan kenapa harus meminta kepada zat yang apa yang dimilikinya tidak lain hanyalah bersumber dari yang maha memiliki? Namun realita berkata lain. Rata-rata kita masih lebih suka mengetuk pintu para makhluk sebelum mengetuk pintu Sang Khalik. Karena itulah para ulama mengingatkan, siapakah di antara kita yang meminta kebutuhannya kepada Allah sebelum ia memintanya kepada manusia? Qanaah berarti tidak bekerja dan ikhtiar. Qanaah berarti tidak bekerja dan ikhtiar. Janganlah dipahami dari seluruh keterangan di atas bahwa kita tidak perlu bekerja dengan alasan qanaah, sehingga cukup duduk berpangku tangan di rumah dengan dalih kalaupun sudah saatnya hujan emas niscaya akan turun juga. Qanaah tidaklah seperti itu, karena qanaah bermaksudnya seorang hamba bekerja semampunya dengan tetap memperhatikan rambu-rambu syariat. Setelah itu berapapun hasil yang didapatkan dari kerjanya diterimanya dengan penuh rasa ridha, ikhlas tanpa menggerutu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hakikat tawakal dan korelasinya dengan ikhtiar dalam sebuah perumpamaan yang sangat detail. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi laruziktum kama yurzaqut thairu tagdu khimasan wa taruhu bitana. Andaikan kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya kalian akan mendapatkan rezeki sebagaimana burung memperoleh rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, lalu pulang di sore harinya dalam keadaan perut kenyang. Rawahu Tirmidzi, dan beliau berkomentar bahwa hadis ini hasan sahih. Ya, tentunya supaya burung bisa memenuhi perutnya, ia harus mencari nafkah, dan inilah tawakal yang sebenar-benarnya. Berikhtiar lalu hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya mari kita selalu dan senantiasa tawakal, pasrah, qanaah, menerima dengan apapun yang ditakdirkan atau apapun yang menjadi pemberian Allah.
dengan selalu berikhtiar yang maksimal, bekerja yang maksimal. Selebihnya hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun yang telah Allah kasih di hari itu, kita terima dengan legowo, menerima, kita bersyukur dengan apapun yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita bisa selalu bersyukur dengan apapun yang menjadi pemberian Allah, pasti kita akan menjadi orang yang paling kaya di antara orang kaya. Kita akan diberi ketenangan, kebahagiaan, kenikmatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita merasa bahagia di dunia. Dan mudah-mudahan dengan bisa seperti itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya itu kesempatan yang saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khusus buat diri Al-Faqir sendiri, lebih-lebih buat semua yang mendengarkan apa yang Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita jalankan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita semuanya mudah-mudahan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saakhiri wal afu minkum wallahul musta'an ila tariqil hasan, wallahu yakti bihibadi wa firah li walakum fi darajatil akhirah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.